lagi sama Diana. Ini menjawab pertanyaan teman-teman ya. Kok berani sih usaha untuk bisnis kue gitu kan atau roti? Padahal kan makanan orang Indonesia itu adalah nasi gitu loh. Sebenarnya kenapa kita nggak berani ya? Kalau masalah roti, kita nemu roti di mana-mana loh, dan itu pemain bisnis roti itu belum banyak karena roti itu kan agak susah ya bikinnya, tricky banget kan. Makanya kalau kita udah bisa bikin roti yang enak, kita juga menurut lidah kita enak dan teman-teman udah enak, kenapa nggak kita coba pasarin, ya kan? Jadi ada banyak pertanyaan, gimana sih cara saya memasarkan roti gitu kan di awal-awal. Kalau awal saya bikin roti, saya berhasil. Saya bawa sampel ke teman-teman waktu ada pertemuan orang tua, saya bawa. Kemudian ke sekolah anak saya bawa. Ke kantor suami saya bawa. Saya bagi sampel, sebanyak-banyaknya sampel. Semakin banyak orang merasakan masakan kita dan itu enak, itu akan mereka akan membeli dan bahkan repurchase untuk membeli lagi. Jadi harus pede, jangan takut. Yang kedua, saya tuh rajin banget, saya senang banget sama sosial media ya. Waktu itu Facebook ya, di awal-awal saya masak dan saya jualan makanan itu lewat Facebook. Saya sering foto, kemudian saya upload. Nah dari situlah teman-teman mulai tahu saya jualan. Kalau nggak kita upload di sosial media, mungkin orang juga nggak tahu ya bahwa saya mulai jualan. Saya bikin ini, saya bikin bakpao. Awalnya saya bikin bakpao. Kemudian market selain kita ngasih sampel, itu market tuh juga penting banget. Saya ibu rumah tangga, marketnya siapa sih? Teman juga udah pada kerja ya, udah pada sibuk masing-masing. Saya ke sekolah, di mana teman ibu-ibu yang menjemput itu saya kasih sampel, oh enak, mereka akhirnya beli. Saya tuh kalau pulang sekolah itu selalu bawa beberapa box bakpao, itu sudah PO semua, by order. Jadi tinggal saya distribusikan ini ke bu siapa, atau lewat anaknya kalau di ibunya nggak bisa jemput, nanti tinggal transfer. Terus yang kedua adalah kita kalau misalnya ini kan pasti tinggal di perumahan atau di kampung ya. Nah pas arisan kita bawa sampel tuh juga. Dari situlah orang juga mulai tahu kita jualan. Mereka membeli produk kita. Untuk Mbak, aku yang buat arisan berikutnya saya pesan ya. Kan senang tuh dapat cuan, produknya mulai dikenal. Ketiga tuh kantor suami. Kantor suami itu juga pasar yang bagus, di mana suami dibekelin aja tuh sampel-sampel. Nah di situ ibu-ibunya yang sekantor itu mulai pesan. Itu juga cara marketing yang bagus sebenarnya, karena di kantor itu kan ibu-ibunya sudah sibuk, tidak akan sempat masak atau kadang nggak bisa beli makanan berupa roti atau apa gitu. Itu mereka langsung memesan sih, biasanya dalam jumlah yang tidak sedikit. Nah kemudian kita juga ngelihat timing nih, kayak sekarang ini bulan November, kemarin habis Halloween itu kan juga bagus ya untuk jualan, misalnya hal-hal yang berupa roti-roti labu kuning kan. Halloween itu kan identik dengan labu kuning ya. Kita bikin roti yang labu kuning atau kue-kue bentuknya labu kuning, kayak gitu-gitu. Nah Natal, sebentar lagi Natal, itu juga pasar yang bagus untuk kita memasarkan produk-produk kita loh. Dimana kue kering kayak nastar, kastengel itu laris manis di waktu Natal. Nanti untuk tahun baru hampers. Jadi nggak ada kata telat ya untuk memasarkan suatu produk, apalagi produk roti. Itu ada aja pasarnya karena pasar roti itu kan dari mulai yang ekonomi menengah sampai bawah sampai atas itu pasti ada pasaran masing-masing. Jadi misalnya kita dibilang kemahalan, oh berarti kita bukan di segmen yang tepat. Gitu aja. Itu ya.
tips dari saya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.